فلقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ibu bapak silakan yang sudah pegang baca, ikut baca. Semoga dari setiap hurufnya kita dianugerahi 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. وَمَا مُحَمَّدٌ, dan tidaklah Muhammad itu illa rasulun, kecuali seorang rasul. Apa maksudnya? Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang utusan. Yang namanya utusan apapun mesti ada awal, ada akhir tugas bagi dirinya. Itu baru disebutnya utusan. Kapan awal ditugaskan? Kapan akhir tugasnya? Qad khalat min qablihi rusul, makanya telah lalu dari sebelum Muhammad rasul-rasul lainnya. Sama, masing-masing memiliki durasi. Masing-masing memiliki masa tugas. Kapan awalnya, kapan akhirnya. Jadi tidak perlu kaget apabila setiap rasul itu masing-masing memiliki masa kerasulannya, tugas dakwahnya. Karena dalam hal ini beliau pun sama mukallaf sebagai tugas Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutnya Rasulullah. Qad khalat, telah lalu. Nabi Isa, kapan ia jadi nabi, kapan ia diutus jadi rasul, lalu kapan berakhir. Masing-masing punya sejarah sendiri-sendiri. Dengan apa Nabi Muhammad berakhirnya? Dengan apa Nabi Isa berakhirnya? Dengan apa Nabi Musa berakhirnya? Masing-masing punya sejarah sendiri. Apa peristiwa saat itu yang menyertainya? Nih ada kisah sedihnya begini Pak. Rasulullah SAW kan berkali-kali sudah sering mengungkapkan bahasa-bahasa pamitan. Sederhana, samar, tetapi ada sinyal-sinyal pamitan. Di haji saja, itu kan tahun ke-10. Rasulullah wafat tahun 11 Rabiul Awal, Jumadil Awal, Jumadil Tsaniyah, ya kan? Sudah 2 bulan. Sebelumnya ada Muharram 3 bulan. Rasulullah kan Dzulhijjah, kalau selesai karena beliau nafar akhir berarti Dzulhijjah tanggal 13. Malam-malam tawaf wada sudah masuk tanggal 14, ya kan? Karena pergantian tanggal dalam Qamariyah itu masuk waktu maghrib. Begitu tanggal 13 harus sudah selesai seluruh pekerjaan jumrah. Siap-siap saja untuk tawaf wada. Walaupun ada halangan dulu Aisyah kan, sampai menunggu Aisyah, setelah selesai masalah baru berangkat tawaf wada. Jadi tanggal 14 Zulhijjah pulang. Rata-rata perjalanan 7 hari. Bermalam dulu 1 malam di Dzul Hulaifah. Jadi 8 hari kan bisa dihitung Pak. 14 tambah 8 berapa? 14 tambah 8 22 kan? Kurang lebih tanggal 22. Bulan apa? Dzulhijjah, sudah tanggal Muharram tuh Pak. Masih Dzulhijjah ya? Masih Dzulhijjah.
Berarti Dzulhijjah habis, sisa kurang lebih 8 hari lagi, ditambah Jumadil Ula, Jumadil Akhir, ya kan? Terus Rabiul Awal. Jadi 3 bulanan kurang sedikit ya. Betul kan? 3 bulanan kurang sedikit dari beliau melaksanakan haji selesai pada tanggal 14 sampai kewafatannya. Sakit dulu Pak beberapa hari. Sakit repot. Tapi di haji akhir itu sebelum beliau bubar, beliau mengatakan, nanti tahun depan kalau saya haji lagi, saya akan tamattu, tidak akan qiron. Dan saya khawatir tahun depan saya tidak akan bisa berhaji lagi. Mulai bahasa. Kan untuk orang yang sensitif, ada apa? Kok Rasulullah sampai bersabda, jangan-jangan la'ali lan ahujja ba'dal yaum. Tampaknya, rasa-rasanya saya tidak akan sempat berhaji lagi setelah haji hari ini. Kan untuk orang-orang yang sensitif Pak, ada apa? Tiba-tiba ada orang seperti ini cerita, ada orang tiba-tiba minta maaf Pak, di WA minta maaf, di IG, Instagram minta maaf, pokoknya mohon kesalahan saya. Kemudian di FB itu kan, FB, Facebook minta maaf. Sampai orang bertanya, aya naon cenah Bapak sahrari wang kieu pan jadi kitu Pak. Teu puku-puku padahal ingat kana dosa Pak. La'alli lan ahujja ba'dal yaum. Tampaknya rasa-rasanya saya tidak akan berhaji. Dah Pak, selesai haji pulang. Di satu saat ceramahnya atau khutbahnya pun nanti ada di sini hadisnya. Innallaha khayyaru 'abdan. Baru saja Allah telah memberikan pilihan kepada seorang hamba. Di sini hadisnya Pak, coba bisa dilihat. Langsung saja hadisnya. Ya. Innallaha khayyaru 'abdan. Ada kan an Abi Sa'idin al-Khudri qala khataban Nabi sallallahu alaihi wasallam, khutbah Pak. Ternyata khutbahnya untuk menyampaikan ini. Innallaha khayyaru 'abdan, sesungguhnya Allah telah memilih, memberikan pilihan kepada seorang hamba baina dunya, apakah masih di dunia? Ayo pilih. Wa baina ma indahu, dan antara apa yang berada di sisi Allah. Nanti ada ke bawahnya Pak. Nanti ada ke bawahnya. Sok sararadih ge, sararadih Pak, ade. Nah, hanya jadi sararadih ieu. Sampai Rasul berkatakan la ilaha Jadi nanti kalau ditanya apa yang terakhir diucapkan oleh Rasulullah menjelang wafat, ya ini Pak. La ilaha illallah ar-rafiqul a'la. Itu bisa gaya ting kita. Ar-rafiqul a'la. Ar-rafiq itu sifat dari Allah yang maha lembut, al-a'la yang maha tinggi. Maksudnya apa? Rumah akhirat, orang yang sudah sangat lemah lalu mengatakan la ilaha illallah. Terkulailah tangan beliau. Itu Pak. Kacipta terus mau tak kebatur mah andai saya ada di situ. Andai saya teh mau apa? Iya kan? Enggak perlu berandai-andai. Kalau memang kita mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan enggak ada jalan lain, Pak. Enggak perlu juga diperingati itu, diperingati ini, enggak ada. Cinta Nabi ditandai dengan memperingati itu enggak ada, Pak. Enggak ada, kecuali dibuat-buat ya jadi ada kan? Kalau enggak ada dibuat-buat jadi ada, namanya dia ada. Cinta Nabi itu qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan oleh Muhammad, kasih tahu umatmu, kasihan kalau salah jalan. Cintanya ada, cintanya besar, salah jalan kan kasihan. Fattabi'uni, tinggal diikuti Al-Quran was sunnah.
Sunnah Rasulullah SAW, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa apapun diampuni. Tapi cintai dulu Nabi dengan cara yang benar. Kan itu intinya kan? Nah, itulah makanya kita perlu berilmu dan berusaha untuk tidak terlalu mudah terbawa geh-geran. Gah-garo yugah-giru geh-geron. Iya kan, lihat orang begitu ikut, lihat orang begitu, kok rasanya kalau tidak ikut ketinggalan. Tidak perlu Pak. Tong olo-olo, tong ula ilu, tong sok ulu lemun lain alaeunana. Ge sesak itu tikolot baheula eta, tikolot lah. Dah, ini Pak Nabi, kita kembali lagi ke ayat dulu ya supaya nyambung. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu juga rasul. Punya awal, masa, tugas dan akhir. Sudah selesai wahyu disampaikan. Sudah tuntas semua dengan sempurna. Adakah yang masih tersisa dan tersimpan yang belum disampaikan? Sudah. Ya sudah, mau apa lagi, kan tugas selesai. Kalau tugasnya selesai, Nabi Muhammad hidup untuk apa Pak? Sekali lagi, kalau kita sudah pensiun, malah kadang-kadang pensiun dari kantor, bisnis, siap-siap MPP. Nabi Muhammad nggak diberi waktu MPP Pak. Masa persiapan nggak ada. Kenapa? Karena tidak akan alih profesi. Bisa dipahami ya? Sudah selesai wahyu disampaikan sudah. Makanya waktu haji, mumpung orang 100.000 ngumpul, hal balagtu risalata rabbikum. Sudahkah aku sampaikan risalah Tuhan kalian kepada kalian? Qalu na'am. Cek bahasa Sunda mah samiuk Pak. Samiuk artinya berjamaah mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Sekali lagi saya tanya, hal balagtu risalata rabbikum, benarkah aku sudah sampaikan risalah Allah kepada kalian? Qalu na'am, 2 kali. 1 kali lagi Pak. Karena jawabannya tetap ini Pak, Allahumma syhad, itu pilihan. Cuma sahabat banyak yang tidak sadar, sesungguhnya Rasul sudah menentukan pilihan. Qad kholat min qablihi rusul. Begitu juga rasul-rasul sebelumnya. Afa imma ta'au kutila, apakah ia jika mati, au kutila atau terbunuh. Jadi ada salah satu peristiwa yang memang juga perang Uhud Pak. Jumlah yang sedikit menghadapi pasukan yang banyak, kalah mapan secara akomodasi, secara persiapan, tentara bayaran dan sebagainya Pak. Begitu juga secara jumlah, kuantitas juga pasukannya kalah. Di perjalanan digerogoti oleh munafik. Bahkan sebagiannya pulang. Ditakut-takuti, baca surah Al-Munafiqun kan? Betul Al-Munafiqun ya. La irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adall. Apa kita mau pergi berperang padahal di Madinah kosong, lalu begitu pulang sudah dikuasai oleh orang lain dan kita tidak bisa pulang ke rumah kita, diusir. Apa mau? Banyak yang terpengaruh Pak. Mungkin masuk Islamnya baru, kan banyak yang begitu Pak. Dari dulu juga sampai sekarang sama saja. Apa jadinya berperang dengan sesuatu yang sangat tidak seimbang? Dan saat itu belum ada ibadah istighosah. Belum Pak. Karena istighosah adanya perang Badar. Ku istighosah baru kafirin kalah. Bahkan disertai dengan turun ayat Allah Subhanahu wa taala menolong mereka kaum muslimin di perang Badar itu dengan minal malaikati murdafin, turun para malaikat berbondong-bondong membantu kaum muslimin sampai perang Badar itu dimenangkan secara total dengan bahkan ghanimahnya banyak Pak. Itu perang Badar. Kenapa?
para sahabat perang, Rasulullah di kemah sendirian nangis kepada Allah menitipkan umat dan dakwah. Baru istighosah, Pak. Jadi istighosah bukan hak semua orang. Harus hak pemimpin besar. Kalau di kita Jokowi, Pak. Benar. Yang lain kasih perintah, kasih tugas, laksanakan sebaik-baiknya. Tapi ada situasi yang dalam akal itu bisa rusak nih Islam nih. Bisa hancur kaum muslimin. Saya tidak bisa apa-apa secara fisik. Selain sudah menugaskan. Ya kan? Maka ketika yang lain bekerja, pemimpin diam sendiri. Ayo berhadapan dengan Allah, berani enggak? Dengan apa? Ya dengan amal, dengan kesolehan, dengan iman. Jangan sampai, ini kasus contoh nih, ini paling buruk nih contoh nih. Indonesia, tim PSSI melawan Malaysia di penyisihan menang, Pak. Betul kan? Ada kan 2 tahun yang lalu atau 3 tahun? Menang. Ternyata di final ketemu lagi. Besoknya pertandingan, malam-malamnya diajak berangkat ke sebuah pesantren di Bogor atau di mana, saya lihat di TV, Pak. Istighosah ajengan santri, alhamdulillah besok pertandingan keok. Lalu saya tanya, jadi istighosah Anda itu untuk apa? Kenapa dipakai sepak bola? Istighosah adalah seorang pemimpin besar menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam ceritanya, ya Allah saya punya amal ini, ya Allah iman ini saya, ini imannya, ya Allah begini ini. Mohon ini, kalau tidak ditolong Islam bagaimana, muslimin bagaimana? Ayo menghadap, berani enggak? Jangan dorong-dorong orang supaya istighosah. Ajak-ajak orang istighosah, enggak percaya diri loh. Kenapa saya ajak-ajak orang? Kenapa tidak bisa dengan doa biasa? Masalah Anda apa? Kenapa dengan istighosah? Bisa dipaham. Karena istighosah itu hampir selepel dengan kunut nazilah, Pak. Tidak bisa dilakukan sembarangan dan oleh sembarangan orang. Kasusnya harus jelas. Kartos Bapak Ibunya, geus tong gegeran. Ayo mau baca la ilaha illallah 1000 kali, geus anyar deui wae. Seperti yang kemarin tuh yang la ilaha illallah, dikir dan sebagainya, tablik akbar, nu hayang syirik ditutup dengan sholat taubat. Nah pas pisan. Sok kadinya tara robat. Pas Pak, ditutup dengan sholat taubat, doa dari saya semoga taubat Anda diterima. Toh Anda ikut-ikutan agama orang. Ya kan Pak ya? Qad kholat min qablihi rusul. Afa imata au kutila, Nabi Muhammad saat itu Muhammad mati. Wah, goncang kan? Ya waktu perang Uhud, Pak. Goncang semuanya. Ala in qalabtum, apakah kalian akan kembali ala aqabikum kepada tumit-tumit kalian, maksudnya akan murtad. Saya ada khusus amanat. Kalau tidak salah pernah saya sampaikan, sebanyak apapun dosa seorang muslim, Pak. Kalau tidak salah kemarin saya jawab pertanyaan, sebanyak apapun dosa bahkan melebihi buih di lautan, maka ampunan Allah lebih banyak, lebih hebat daripada itu, Pak. Bisa dipahami ya? Selalu ada harapan untuk diampuni. Satu saja tolong dicatat, jangan murtad. Karena murtad Anda memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu murtad. Anda ke neraka dan tidak akan pernah dikeluarkan. Itulah murtad. Karena Anda berarti masuk kepada kelompok lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal mereka masuk itu ke neraka dan tidak akan keluar lagi, bahkan di akhiratnya pun tidak ditimbang sama sekali, dinilai tidak punya amal baik apa-apa. Jangan murtad ya, tapi jangan murtad disingkat ku santri hareureut dengan murtad sae manya aya murtad sae naon kitu seumur-umur teras jadi ustad tuh. Eta mah heureuy Pak. Jangan murtad. Riddah bahasa Arabnya riddah ya, jangan sampai riddah. Jadi di sini sebut in qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala akibaihi, siapa yang murtad, yang qalib akala akibaihi falay yadurullah, apa Allah rugi?
Apa Allah rugi kalau ada muslim yang murtad? Tidak. Wa sayazzillahu syakirin, dan Allah pasti akan membalas kebaikan orang-orang yang bersyukur. Ya, kita lanjutkan. Langsung saja ke hadis. An Abi Sa'idin al-Khudri qala, dari Abu Sa'id dia berkata, khataban Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu berkhutbah, faqala innallaha khayyara 'abdan, sungguhnya Allah telah memberi pilihan kepada seorang hamba, baina dunya wa baina 'indahu, antara dunia dan apa yang ada di sisi Allah. Fakhtaro ma 'indallah, ternyata hamba itu telah memilih untuk berada di sisi Allah. Fabaka Abu Bakrin, Abu Bakar pun menangis radhiyallahu anhu. Fakultu fi nafsi, dalam hati saya berkata, kata Abu Sa'id nih yang melihat Abu Bakar menangis, ma yubki hadza syaikha, nah makanya jangan cari segala apa sebabnya, apa yang membuat orang tua ini menangis. Iyakun Allahu khayyaru 'abdan, bila Allah memberikan pilihan rek di dunia terus atau badai mulih ke Allah. Kalau hamba itu diberi pilihan begitu, ma baina ma indahu fakhtaru ma indallah, kabeh bakal milih di sisi Allah atuh. Kalau seorang hamba diberi pilihan mau terus di dunia atau mau kembali kepada Allah, semua yang soleh mah Pak. Mentak ya bapak-bapak, ibu-ibu, bu di luhur bu, ya masih betah di dunia atau mau pulang bu? Lah, guys ini oke ada betah ini jelas. Tapi pan bakal maut, mun tahu saya juga bakal mati, tapi jangan sekarang dong, gitu Yang belum nikah, saya kan belum nikah, gitu. Yang sudah nikah, saya kan belum punya anak, gitu. Yang sudah punya anak, saya kan belum punya cucu. Yang sudah punya cucu, kalau bisa sih sampai ketemu buyut. Sudah punya buyut, ayang kawin deui cenah aki, gitu. Ampun jelema mah gak ada batasnya. Apa sih sebetulnya yang dipertanyakan oleh Abu Sa'id? Mayub ki hadza syaikh, kenapa harus menangis? Bukankah setiap hamba bila disuruh memilih apa mau di dunia terus atau segera memilih yang terbaik yang ada di sisi Allah? Semua hamba akan memilih segera di sisi Allah, kecuali orang. Nah gitu. Orang betahkan saya. Aduh. Kemudian fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal abdu. Ternyata maksudnya yang dimaksud seorang hamba diberi pilihan dan telah menetapkan pilihan itu adalah Rasulullah. Gitu Pak. Wa kana Abu Bakrin a'lamana, kata Abu Sa'id, Abu Bakar yang paling mengerti, paling surti. Qala ya Abu Bakrin, Rasulullah bersabda kepada Abu Bakar, lah esok saradih teh kieu Pak, la tabki, udah jangan menangis. Gitu Pak. Rasulullah khutbah di hadapannya Abu Bakar nangis Pak. Ketika Rasul mengatakan seorang hamba itu telah menetapkan pilihan, Abu Bakar nangis. Ya Abu Bakrin la tabki. Cek bahasa itu mah, hey Abu Bakar please don't cry. Takhir kayaknya. Dah jangan menangis. Kenapa? Jangan menangis. Inna ammanan nas alayya fi suhbatihi wa malihi. Sesungguhnya manusia yang paling terpercaya di hadapanku. Ammanan nas fi suhbati, dalam kesahabatannya, dalam hal pengorbanan jihad dengan hartanya. Kalau sahabatannya kan dirinya, ilmunya, energinya, segalanya sudah Abu Bakar korbankan dan dirasakan oleh Rasulullah. Walau kuntu muttakhidan khalila min ummati, kalau aku disuruh oleh Allah untuk menetapkan pilihan, siapa manusia yang kamu paling kasihi? Itu Pak. Kalau disuruh nih, la takhadtu Abu Bakrin, pasti saya pilih Abu Bakar. Tidak ada seorang pun yang melebihi Abu Bakar. Walakin ukhuwatul Islam wa mawaddatuhu, tapi kan kita sudah ada yang lebih agung daripada cinta seorang kepada perseorang. Ada yang mengikat kita, ukhuwatul Islam. Karena di dunia selalu saling selamatkan, di akhirat pun pasti akan saling mencari dan saling selamatkan satu sama lain. Itu ukhuwatul Islam wa mawaddatuhu, dan cinta yang lahir karena sesama Islam. Itu lebih agung Pak. La yabaqayanna fil masjid babun,
Mulai hari ini tidak tersisa pintu-pintu rumah yang langsung masuk ke masjid, Pak. Jadi beberapa sahabat pintunya nempel ke masjid, gitu Pak. Lalu kalau mau ke rumah atau pulang ke rumah, keluar rumah selalu melalui masjid. Kata Rasulullah, tutup semua. Sekarang setiap rumah punya jalan sendiri-sendiri, tidak lewat ke dalam masjid. Itu asalnya. Jadi kecuali illa babu Abi Bakrin, sisakan satu. Pintu Abu Bakar. Ketika Rasul sakit, maka apa-apa silahkan datang ke Abu Bakar. Gitu. Jadi orang terpercaya. An Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah, semoga Allah senantiasa meridhoinya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata, bahwa Rasulullah wafat. Wa Abu Bakrin bisunhi, sedangkan Abu Bakar pada saat itu tidak di tempat, melainkan berada di satu daerah, satu kawasan namanya As-Sunhu. Qala Ismail, yakni bil Aliyah, di satu kawasan namanya Aliyah. Gitu kan? Tidak di tempat. Faqama Umaru, Umar berdiri begitu mengetahui Rasulullah, karena Umar berada di TKP, Pak. Tempat kejadian Rasulullah wafat. Rasulullah berada di launan Aisyah. Tadi saya gambarkan Abdurrahman bin Auf masuk membawa siwak. Rasulullah mau bersiwak karena Aisyah sangat tahu Rasulullah suka bersiwak. Rasul masih sempat menganggukkan walau secara pelan-pelan. Ambillah, diterima dari Abdurrahman bin Auf, lalu ternyata dipegang-pegang kasar, lalu sebentar aku haluskan dulu gitu kan, dihalus-haluskan. Setelah itu gigi Rasulullah dibersihkan. Selesai dibersihkan, la ilaha illallah. Diakhiri dengan ar-rafiqul a'la. Saya mau pulang kepada Allah. Aduh, ya peristiwa ya. Kemudian faqama Umaru yaqulu, wallah, demi Allah, ma mata Rasulullah, Rasulullah enggak mati. Qalat wa qala Umar berkata lagi, wallahi, demi Allah, maka kana yaqau fi nafsi, tidak ada tersirat sedikit pun dalam hati, dalam jiwa, illa dzaka, kecuali Rasul masih ada. Kekeh kan Umar mah secara rasa belum bisa menerima bahwa Rasul benar-benar sudah wafat. Dzaka wala yab'atsan wala yab'atsannahu Allah wala yaqta'anna aydiya rijalin, saya akan potong tangan orang-orang, wa arjulahum, bahkan siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad mati, saya potong tangannya dan kakinya. Paja'a Abu Bakrin, berarti keadaan agak kacau, Pak. Pasti panas kan, Ari Umar ngamuk mah udah sahanu rek meresanan apa? Singa wae ge diudag-udag atuh. Iya kan? Sahanu rek meresanan. Paja'a Abu Bakrin, ini dia. Seorang tokoh yang sangat karismatik, ya kan? Selalu bisa mencairkan situasi yang panas. Abu Bakar. Fakasyafa'an, beliau tidak ngomong apa-apa dulu. Lalu datang, fakasyafa'an Rasulullah, dibukalah. Waktu itu baru ditutup dengan kain, Pak. Rasulullah jasadnya baru ditutup dengan kain, dibukalah wajah Rasulullah itu, kainnya, Pak, penutupnya. Kemudian faqabbalahu, diciumnya muka Rasulullah. Qala bi abi anta wa ummi. Ya kalau di kita demi Allah, Pak, demi ibu dan bapakku, tibta hayyan wa mayyitan, betapa wanginya engkau saat hidup maupun setelah wafatmu. Walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di genggaman kekuasaannya, la yudhikullahul mautatain abada, Allah tidak akan mengecapkan kepada Anda dua kematian untuk selama-lamanya. Tsumma kharaja, setelah itu baru Abu Bakar keluar. Orang-orang diam semua, Pak. Dengan datang Abu Bakar, tidak ada orang yang ngomong, Pak. Itulah posisi Abu Bakar, seperti itu katanya, Pak. Faqala ayyuhal halif, hei, ini kata-katanya, Pak. Hei orang-orang yang telah bersumpah setia kepada Rasulullah. Kan gitu, Pak. Kan sudah dibaiat kan oleh Rasulullah waktu itu. Ala rislik. Cek orang memerana naon, Pak, tenang. Tenang. Gitu. Sudah tenang. Falamma takallama Abu Bakrin, begitu Abu Bakar mulai ngomong, jalasa Umar nuker wos cali, Pak. Hebatnya Abu Bakarnya. Maka Umar duduk, berlanjut nih ke peristiwa, Pak.
Ada kelompok yang sedang berkumpul, gimana ini? Siapa yang akan mengurus jenazah Rasulullah? Bagaimana cara memandikannya, sama atau tidak? Dan sebagainya dan sebagainya. Siapa yang berani maju? Coba, nggak ada Pak kan? Akhirnya Umar segera memburu tangan Abu Bakar, saya berbaiat Anda khalifah kami. Ada sekelompok yang sedang berkumpul, dikenallah dengan Abu Sa'ad bin Ubadah di Sakifah Bani Sa'idah, sebuah ruangan rapat Pak, ngumpul kumaha. Begitu mendengar, mereka pun datang, walaupun sempat usul ini ajalah Sa'ad bin Ubadah yang jadi khalifah gitu kan. Tapi begitu Umar mencium tangan Abu Bakar, bukan bersalaman dan berbaiat, semua ikut berbaiat. Walhasil secara aklamasi beliau menjadi khalifah pertama, khalifatul Islam min khulafair rasyidin. Walhasil ibu bapak, Rasulullah sudah pamit dan sudah pergi, dan beliau sudah berada ar-rafiqul a'la di sisi Allah. Maka tinggallah kita, perjuangan kita untuk bisa nanti bertemu dengan beliau. Demikian ibu bapak, mohon maaf atas kekurangannya. Saya tidak lupa mengaturkan terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada ibu bapak yang telah membantu untuk dibelikan alat-alat seperti ini Pak. Ada box speaker dan sekarang akan beli kamera yang besar. Ya, terima kasih. Semoga rezeki ibu bapak tambah banyak dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.